Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Buat langkah yang pertama, mari sama-sama selalu senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita bersama, yang apabila kita hitung-hitung takkan dapat menghitung rahmat dan nikmat Allah yang telah Allah berikan. Selanjutnya selawat beriring-iring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang tidak bersyariat kepada alam yang penuh dengan syariat. Walaupun masih banyak manusia-manusia yang benci-benci kepada syariat, namun oleh Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang kembali kepada jalan yang benar. Hadirin kaum muslimin hamba Allah, sidang jamaah subuh yang berbahagia, calon-calon penghuni syurga insya-Allah. Di samping kita beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat, karena Allah menciptakan telinga kita yang ini sebelah kanan dan sebelah kiri tidak akan sia-sia, akan ditanyai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah telinga-telinga yang selalu mempergunakan untuk mendengar nasihat-nasihat yang membawa kita kepada sehat-sehat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka berapa banyak celakalah telinga-telinga yang telinga itu digunakan untuk mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita selalu bersama jamaah dan berada di dalam jamaah, karena rahmat Allah akan diturunkan oleh Allah selalu kepada jamaah. Maka Nabi berpesan bahwasanya perbuatan Nabi yang sehari-hari tidak pernah ditinggalkan adalah salat berjamaah. Maka hamba Allah yang berbahagia sidang jamaah subuh, mari kita ambil nasihat kita pada subuh yang berbahagia ini adalah mati hidup di dalam Islam. Judulnya adalah hidup mati di dalam Islam. Pokok pembicaraan dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati kecuali berada dalam agama Islam. Intan paling berharga, mutiara paling mahal, tidak lain adalah Islam dan iman inilah yang berada di dalam dada kita masing-masing. Maka perlu kita rawat, perlu kita jaga, dan perlu kita wariskan kepada anak-anak dan generasi kita yang akan datang.
Banyak orang ketika lahir di dunia ini membawa Islam, tetapi berapa banyak ketika kembali kepada Allah dicabut nyawa, ternyata Islam tinggal kembali dalam kekafiran. Na'udzubillah. Dan berapa banyak orang-orang yang lahir dalam kekafiran, ternyata ketika kembali kepada Allah ditarik nyawa oleh Allah, ternyata dia hidayah datang masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah, bahagia. Yang paling penting diajarkan oleh Nabi satu doa yang jangan lupa kita selalu membaca, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman. Matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Bangkitkan kami pada hari kiamat dengan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman. Dan masukkan kami ke dalam syurga dengan iman. Maka hamba Allah yang berbahagia, intan paling berharga tidak lain adalah nilai iman ini. Apa gunanya harta yang banyak ketika kita kembali kepada Allah dalam kekafiran? Na'udzubillah. Apa gunanya kemiskinan itu yang membawa kita kepada kekafiran? Na'udzubillah. Maka jaga dan rawat Islam ini, jangan sampai hilang di dada kita. Maka hamba Allah yang berbahagia, hari ini kita sudah berada pada melangkah kepada tahun 1440 Hijriah, hari ke-6. Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Minggu, hari ke-6 kita sudah melangkah. Maka jatah kita pada tahun 1439 sudah lewat. Tidak ada jatah panggilan Allah. Apakah panggilan untuk 1440? Ada jatah, ada kloter kita yang harus berangkat menuju rumah yang dikorek oleh masyarakat. 1440 Hijriah. Maka mari kita melangkah menjaga Islam ini dengan aman dan sejahtera. Maka pada suatu saat Nabi bersabda, sayati zamanon ala ummati. Selagi akan tu akhir zaman kepada umat lun, Islam ibarat sabuh tabak makanan di atas meja. Nebayangkan ketika dipegah oleh Nabi, Islam ibarat sabuh tabak makanan di atas meja yang dikelilingi oleh orang-orang yang lapar sudah berbulan-bulan. Nebayangkan ketika makanan itu dihantam sebelah kiri, dihantam sebelah kanan, dihantam sebelah utara. Makanan yang sudah disediakan, begitu rakusnya orang-orang yang sudah lapar. Begitu umpamanya Islam di akhir zaman. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, pukul kamu umat Islam yang sedikit? Tidak. Banyak penghafal Al-Quran, banyak orang-orang lahir ulama-ulama, ternyata diserang oleh serangan yang sangat dahsyat. Seperti engkau umat Islam pada saat itu diibaratkan buih di lautan. Ibarat buih di lautan yang diombang-ambing, ditarik ke sana, ditarik ke sini. Sampai ada kalimat di negara-negara lain, tidak boleh azan. Tidak ada orang meninggal ketika mendengar azan. Tapi kenapa hadir? Untuk meruntuhkan. Kenapa band anak-anak kita yang selalu asyik dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tidak sempat belajar, tidak diperhatikan. Dihantam umat Islam. Bayangkan seperti di Cordova yang direbut masjid. Pertama dikatakan, kasih saja masjid untuk kami orang-orang kafir. Tidak, kami tetap berjuang. Lalu dimasukkan kepada orang-orang Islam untuk tunjuk tangan. Karena sudah tunjuk tangan, siapa yang menang, dia yang dapat. Kenapa tunjuk tangan? Sudah dimasukkan racun-racun kekafiran. Ketika disuruh tunjuk tangan, menanglah orang kafir karena hati-hati yang tidak beriman lagi kepada Allah. Masjid Cordova hancur, berada di tangan orang-orang kafir, diganti dengan palang salib. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Maka ini yang selalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan Islam di dada saya ini. Inna salati dalam salat, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ini hadirin yang berbahagia, jaga Islam, rawat di hati kita. Lalu apa tanggung jawab kita terhadap Islam yang ada di dada kita? Tanggung jawab getanya uranya terhadap Islam yang kana di dalam dada. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, yang pertama tanggung jawab adalah amanu, beriman kepada Islam yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalullah. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, Allah tidak akan menerima. Wa huwa fil akhirati humul khasirun. Dan di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Alhamdulillah kita beriman kepada Allah. Semua orang di dunia ini beriman kepada Tuhan yang namanya Tuhan. Tapi pertanyaannya, Tuhan yang mana? Animisme beriman kepada Tuhan, ateisme beriman kepada Tuhan, tapi pertanyaan Tuhan yang mana? Alhamdulillah kita beriman kepada Tuhan yang namanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami sembah, dan kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Lahir Islam jin dan sebagainya, kita doakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah, dan kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Islam ini ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Jalan orang-orang yang mau salat berjamaah, tunjukkan kami. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang Engkau murkai. Waladhdallin, bukan jalan yang sesat. Apalagi berbagai aliran-aliran yang sesat. Ini yang kita doakan selalu 17 rakaat, 17 kali kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami sembah, dan kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Amanu. Teringat kisah sejarah yang namanya dalam sejarah Masyitah. Terbayang kita bagaimana Masyitah dibakar di dalam periuk. Hiban Masyitah ditek dalam belakang busuk gara-gara mempertahankan iman. Biar lapar, biar perut kering, tetapi iman jangan rusak. Masyitah ketika gesugud di dalam rumah raja, sugud bak jaro. Kalimat yang keluar, Astaghfirullahalazim. Ya Allah, lulakai tulun ba'don ya Allah. Didengar oleh anak raja. Ayah, na Tuhan lain selain ayah. Pak dengar? Bak Masyitah. Hei Masyitah. Masyitah, urangnya tak percaya kepada Allah atau tak percaya kepada Lun Masyitah. Ternyata Masyitah bayi 2 bulan dalam lingku golonjut dipegah abah. Teringat Masyitah, ya Allah, gara-gara Lun bayinya jadi korban ya Allah. Apa yang terjadi? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lelakju bak surah Yasin.
Ketika dengan izin Allah kun fayakun. Jadi anak mayat yang 2 bulan dalam lingku masyitah berkata dengan izin Allah, wahai mak, ya ummi, gara-gara lu tinggal Allah. Wahai mak, gara-gara 500 ribu nu tinggal Allah. Gara-gara 1 juta nu tinggal Allah. Mak, bayi masyitah dan masyitah medok-dok dalam belangan busuk. Ketika Nabi niat cok sembayang 27 Rajab, ni combe yang paling mangat. Ni tanya Mbak Jibril, ya Jibril, nyopu be ya Jibril. Itulah bau masyitah. Nyan ke be masyitah yang geudep gepetun iman demi iman kepada Allah. Jaga iman baik-baik. Intan paling mahal, mutiara paling berharga adalah iman ini. Masyitah dibakar. Maka ini yang pertama, mari tanamkan iman. Amanu, beriman kepada Islam ini yang diwariskan oleh Nabi kita, bahawa Islam ini yang menyelamatkan kita, memasukkan kita ke dalam syurga. Ini yang pertama, iman. Yang kedua, tanggungjawab kita terhadap Islam adalah mempelajari Islam. Baik ni pumada bak KTP hana musabah ayat, barang siapa ditulis Islam di KTP masuk syurga. Tidak ada. Tapi mari pelajari. Belajar ilmu itu wajib, bukan sunat. Ya Rasulullah hailun lilung ura malam ba'daya. InsyaAllah 3 minggu 3 minggu 2 malam. Ngekira sama dengan 1 bulan. Masya Allah. Man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu ilal jannah. Barang siapa melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, langkah-langkah itulah yang memudahkan anda masuk ke dalam syurga Allah. Masya Allah. Ikan di laut, malaikat di langit, semuanya berdoa, ya Allah, kesuksesan daripada orang yang menuntut ilmu, ya Allah. Ini hadirin yang berbahagia. Maka para ulama membagi ilmu itu, kalimat ilmun dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama huruf ain, yang kedua huruf lam, yang ketiga huruf mim. Ma makna? Para ulama menjelaskan ilmun artinya yang pertama huruf ain, yang bermakna aliyin. Orang-orang yang berilmu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang tinggi. Buka Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajat oleh Allah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Bukan 1, tapi beberapa derajat. Huruf ilmun. Yang kedua huruf lam, yang bermakna latifun, artinya lemah lembut. Orang kalau sudah berilmu sudah lemah lembut, sopan santun, bahasa bagus, itu ilmun. Dalam Al-Quran, asma Allah sikurung plus sikurung terdapat 1 yang bernama latifun, artinya lemah lembut. Orang yang berilmu, orang-orang yang berakhlak, orang-orang berilmu, orang-orang yang sopan santun, ilmun. Latifun artinya lemah lembut. Bukan semakin berilmu semakin keras, bukan semakin ilmu semakin gasak dan galak dan sebagainya, tapi latifun artinya lemah lembut. Huruf yang ketiga yang bermakna maghfiratun, para ulama menjelaskan huruf mim, ilmun. Maghfiratun artinya orang-orang yang berilmu, dengan ilmunya dia beramal, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghfiratun. Satu pendapat lagi berkata mulkun, jadi raja
harus dengan ilmu. Tes baca Al-Quran, tes kitab dan sebagainya. Mulkun, jadi raja, syaratnya orang berilmu. Maka hamba Allah yang berbahagia, tanggung jawab yang kedua kepada kita adalah belajar dan belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik orang-orang yang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Artinya orang yang belajar ilmu dan orang yang mengajar. Yang nah ini dunia dua. Miakan ruh bak belajar, ruh bak mengajar. Jadi guru atau jadi murid. Yang ketiga tidak ada. Lagi menyokan istilah lagi kerimu bak punggung limo. Hana sahoja. Menyohana ruh bak mengajar, ruh bak belajar. Dua. Orang yang paling mulia di dunia ini kalau tidak posisinya sebagai murid, maka posisinya sebagai guru. Saat ini saya sebagai guru, mungkin Bapak Ibu sebagai murid. Tapi posisi lain besok pagi saya sebagai murid. Dua yang ada pada Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik kamu orang yang belajar dan orang yang mengajar. Maka posisi itu harus kita rebut. Kalau bukan orang yang mendengar, orang yang berbicara, artinya perkataan yang bermanfaat. Yang kedua, yang ketiga, tanggung jawab kita terhadap Islam hamba Allah yang berbahagia adalah wa amilus salihah, beramal dengan amal yang saleh. Sudah ada ilmu, amal. Kalimat dalam Al-Quran sabi-sabi Allah neganding. Amanu belum sempurna kalau belum ada wa amilus salihah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihah, amal yang saleh. Berat amal saleh, bedah sembahyang subuh berat. Apalagi ajak isteri berat, amalun salihun. Tapi pahala barang siapa salat sunat fajar 2 rakaat, sunat subuh 2 rakaat, nyan mio tak banding gadah 5 sabahu mantang rugo hana sempat tak sembahyang sunat fajar. Apa artinya? Allah memberi pahala seisi luas langit dan bumi. Kemudian subhanallah yang kita baca tadi 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali, genap 99, ditutup dengan la ilaha illallah, genaplah 100. Asbabul ghurud, sebab terjadi hadisnya truk sira urina menyatakan ditanya ide kaya cerit gebeda gejak kena merupak nabi. Truk bang merupak nabi, orang Arab Badui sira urina merupak nabi, ditanya ya Rasulullah, ilong cukup sedih ilong hana peng orang yang gejak haji, pahala haji ilong hana geklik. Ya Rasulullah, ilong hana harta, iban cara pahala orang jauh haji benar baklong ya Rasulullah, lagi yang gejak haji gua iban benar baklong. Rasulullah ni pegah, wahai orang inang Tuhan, maukah anda pahala haji yang nak orang jih malah lebih daripadanya? Maukah anda saya ajarkan? Jangan lupa le sembahyang 5 waktu, subhanallah subhanallah 23, alhamdulillah alhamdulillah 23, Allahu Akbar 23, tutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, genaplah 100. Maka pahala orang jauh haji jih seakan kana bak kata teke murinang Tuhan gua alhamdulillah, lun fikir menpeng mantem merupa pahala haji itu paling kan. Nyu hadirin yang berbahagia, menangsit waktu taih malam 20 saga ketika taih malam, Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Baca bismillahirrahmanirrahim 20 saga. Amalun salihun, amal yang saleh. Ketika meninggal, Masya Allah, dakhalal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian la ilaha illallah. Barang siapa sempat ketika ditarik jawang membaca la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga. Cuman miodonya mate babah lidah cukup berat serutuh ge tu kiban mate meninggal anaru. Karena deperah di Nabi wate meninggal pu yang wate taudip. Mio taudip maduh tapak bate nak cerita jamun pak bate wate tarik jawang pakon tinga katanya.
Maka hadirin yang berbahagia, wa zakara asma rabbih fasalla dalam ayat, berzikir dan salat. Maka amal yang saleh tinggal dalam sebuah cerita ketika getarik jawang sira orang mengucap bak babah pakan han beji uhlong, pakan han beji uhlong. Yang kedua terbit bak babah manya tinggal getarik jawang pakan han mandum, pakan han mandum. Yang ketiga terbit bak babah manya pakan han yang baru, pakan han yang baru. Getarik jawang boten yang terbit kalimatnya gekele sahabat, ya Rasulullah, aneh mayatnya upui tibit babah. Ternyata kalimatnya pakan han biji uhlong, pakan han mandum, pakan han yang baru. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Ni jawab oleh Nabi bak sahabat, wahai sahabat, nyokeh mayatnya watai dunia pernah beramal amal yang saleh. Bak si uro pernah gebar si orang buta dari jalan jahdih ke pekoh belah no put mete sagaji ternyata watai getarik jawang 25 oleh Allah pahala amal yang salehnya roh mekun tilah pakenan lomba orang buta biji ulang pakenan biji ulang tilah. Yang kedua pakenan mandum, pakenan mandum bak si urotuk sira urang ikut rumah naruti sabok bajaro gecok sikan ruti gejuk sedekah yang kadi urang minta sedekah yang gejuk. Terbayang watai getarik jawang, wahai sahabat, pakan han mandum lonjok ruti, pakan han mandum tilah. Nyu hadirin yang berbahagia, pakan han mandum tilah. Kemudian yang kelihatan pakan han yang baru, pakan han yang baru. Ternyata katakanlah watai tsunami guplung ikut rumah hanali bajai, hanali pakaian menyona nabi bajai-bajai Tuhan musabah lenuk sok gecok bajai Tuhan gejuk. Watai getarik jawang 25 amal yang saleh roh mukun ya Allah pakan han lonjok yang baru, pakan han yang baru tilah. Amalun salihun, amal yang saleh yang menyelamatkan kita. Nyo hadirin yang berbahagia, syarat masuk syurga juga dalam surat Al-Kahfi ni kalian, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaklah syaratnya amal yang saleh. Ingin merupa dengan Allah, syaratnya amal yang saleh. Nyo yang berbahagia, lihat kalian Allah mata-mata iman, amal yang saleh, iman merupa dengan Allah. Pegah-pegah abad, pakai amalun salihun. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, itu amal yang saleh, jangan mensyarikatkan Allah. Maka mari yang ketiga, amalan yang saleh yang kita kerjakan. Malah Nabi nak 7 buah amal Nabi yang si uro-uro hantam pernah ketinggai. Nabi hantam pernah ketinggai si uro-uro. Yang pertama salat tahajud. Walaupun tengah malam, titik malam hantam pernah ketinggai salat tahajud. Walaupun 4 rakaat. Yang kedua amalan Nabi yang hantam pernah ketinggal adalah salat duha. Awali harimu dengan 4 rakaat salat duha. Ciatik polapan, golong tak kerjanya je. Awali hidupmu di hari itu dengan salat duha. Mudah rezeki dari langit ni putun ya Allah, dari tanah ni putimuh, yang jiuh ni putu, yang kata ni pemudah, yang kanit ni pula, yang harim ni suci ya Allah. Bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika Allahumma ataina min ibadika salihin. Ni gabung kamu dengan orang-orang yang saleh. Ni hantam pernah Nabi ni tinggal salat duha. Yang kelih Nabi yang keput Nabi hantam pernah ni tinggal salat berjamaah. Nyo Nabi hantam pernah tinggal salat berjamaah, maka ni pegah rahmat Allah selalu dalam jamaah. Allah cinta kepada jamaah. Nyo hadirin yang berbahagia, salat berjamaah. Yang kelima Nabi hantam pernah tinggal zikir. Wa zakara asma rabbih fa shalla, zikir dan salat, zikir. Hantam pernah Nabi ni tinggal zikir. Yang keenam Nabi hantam pernah ni tinggal sedekah. Dia semayang subuh ni, ya sahabat, urangnya so yang kali musyrikah tengok di jarak lun ya Rasulullah. Pakan ilun awal semayang subuh guna bantu caleng langsung bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah wujud kesedekah yang menolak 73 bala. Bismillahirrahmanirrahim walaupun 5 ribu ya Allah. Nabi dengan sedekah menolak 73 bala.
Dengan pahala sedekah menolak 73 bala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nyuh yang berbahagia. Yang paling sedih ketika tajuk ke parkir hana terserih hati sapu. Pul 5 ribu yang motor, pul 10 ribu. Ternyata ban tajuk kena ke masjid 2 ribu tajuk. Panitia masjid kau kaiba. Masya Allah. Padahal untuk ibadah roh tu, padahal untuk jamaah roh tu, tetapi ternyata hati-hati yang tidak ikhlas akan keluar kalimat-kalimat ho gubah. Padahal yang bertanya kalau tabuh nyan urusan dengan Allah, hanali urusan dengan bertanya. Masalah iba nyan urusan urunyan dengan Allah Taala, ternyata bukan. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maka hadirin berbahagia, Nabi hantam pernah tinggal bersedekah. Kemudian selanjutnya Nabi hantam pernah tinggal membaca Al-Quran. Nyoh yang berbahagia. Maka dipegahli Nabi si berangkaso yang baca Yasin pada malam Jumat, agama jadi kuat. Menyo ingin agama keng baca setiap malam Jumat, ya Allah kuatkan agama kami. Ya Allah tanamkan iman kami, hidup mati dalam Islam ya Allah, baca Yasin. Doa bunuh yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ahyina bil iman, kita baca selalu. Karena ni pegah ad-du'a'u silaful mu'minin. Doa adalah senjata yang paling ampuh untuk orang-orang yang beriman. Nabi dapat mengalahkan orang kafir seribedo igotnya serituhro yang tidak lain adalah ad-du'a'u silaful mu'minin. Doa adalah senjata yang paling ampuh yang meruntuhkan yang hadirin berbahagia. Maka hadirin yang berbahagia, jangan lupa kepada Allah kita berdoa semoga Islam ini tetap jaya. Nah, yang kadang-kadang ane payah tam hajat. Doa ane tak pegah tai sembahyang hai patih, tak pegah menung hai patih, kadang-kadang tanya-tanya ipoh, ternyata menghajat mendoa. Ya Allah, lung sembahyang hajat 8 rakaat ane lung bitim sembahyang. Katu patingkatnya. Tinggal lun sabah masjid lu aku tubah gejak kita mau dia ikut sedar orang Tuhan gekli nyempak sedekah lu buat tu ribe lu majar ada dong bitin semayang baik lei paju makanan padu kenali makanan yang jeroh nyan poh dum manusia letak kuring rusak badan gara-gara racun narkotika lu laki anu lu baik lei rukna gekli gejak sedekah 200 ribe payah menghajat. Tinggal lu masa Nabi sidor anak muda ini poh man. Yang kedua ini muzina hana jadi, ipoh mak hana jadi, muzina hana jadi. Yang kelih minum minuman keras. Oh, leh dipubut yang kelih minuman keras, mak yang guna ini poh jadi berzina jadi. Pakan perkah Nabi hana li akai. Hana agama bagi orang yang hana akai, maka tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak ada akal. Maka hadirin yang berbahagia, sedih apabila anak kita yang hana tak jaga. Ho yang tabah hana kemah iparik sa'i sini lebut saho han temah jadi sampah masyarakat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nyo mari amal yang saleh Nabi yang kali sampaikan pakiban amal yang saleh yang membawa kita ke dalam ajaran agama Allah. Yang keempat, yang terakhir, tanggungjawab terhadap Islam adalah mendakwahkan. Prinsip kita mendakwahkan Islam. Dakwahkan Islam. Nabi dilik nongta. Nabi ihram unta. Nabi ihram membatik. Tetap dakwah. Jangan hanya berfikir dakwah di atas mimbar, di atas panggung, tetapi mari dakwahkan. Pernahkah anak kita di bawah sekolah tak yang anak kali ke sembahyang? Alhamdulillah. Pernahkah perumah kita kali tanya wahai kali ke sembahyang? Alhamdulillah. Dakwahkan. Menyabungahnya kalau tak bangun tu mari singa bunga. Hai, kok mangat ceramah atau kok mangat sembahyang, pahala yang sangat banyak. Tak tarik dakwahkan. Belum rasa mio sidra kita yang sertuh jadi 200. Ibarat watil Bung Karno, bawakan 10 pemuda akan saya hancurkan musuh-musuh. Dari 10 pemuda lahir 20, dari 20 lahir 30. Itulah dakwahkan dakwah. Nyo hadirin yang berbahagia, mari kita dakwahkan Islam ini terutama kepada keluarga kita. Dakwahkan Islam ini kepada kawan-kawan kita. Ngon yang paling good lura sailung tidak lain adalah kawan yang mau mengajak kita ke dalam syurga. Ngon yang paling buruk adalah ngon yang mengajak kita ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
tahun baru 1440 Hijriah yang kata tamang 6 uro-uronyo, mari kita melaki langkahkan kaki anda ke dalam langkah yang menuju kepada rahmat Allah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut langkah-langkah syaitan. Karena langkah-langkah syaitan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang paling nyata bagi kamu. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada subuh yang berbahagia ini, mari kita mulai urus malam Islam yang kana di dalam dada kita yang tak jaga begagot, Islam yang kana di dalam jaga kita yang tak mulai sampai kita tarik jawang selamat iman, dan Islam kita yang rawat dan kita jaga dengan tanggungjawab yang kita sampaikan bunuh. Yang pertama, tamu iman 100% hanya Islam yang nak diterima oleh Allah, yang lain hanya diterima. Yang kedua, mari kita belajar. Yang kelih, mari kita yang amal. UBU tak depu, UBU tak amalkan. Padahal kita yang menurut kita yang enteng, tapi menurut Allah cukup besar. Contoh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Menurut kita enteng sekali kita baca, tapi ingat nanti timbangan di akhirat cukup berat dengan kalimah itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata cukup berat timbangan amal di hari kiamat. Menurut kita enteng, ternyata menurut Allah cukup banyak pahala. Maka mari kita amalkan dengan amal-amal yang soleh yang dapat membawa kita masuk ke dalam syurga, dan insya Allah kita doakan bisa berjumpa dengan Allah dengan syarat amal yang soleh. Yang keempat, mari kita dakwahkan Islam ini. Kita dakwahkan Islam ini terutama kepada keluarga kita, anak-anak kita dan masyarakat kita Islam, generasi muda kita. Jangan diserang dengan serangan yang sangat dahsyat, yaitu padung nala makanan yang jeroh, nyantuh dung manusia, letat urung rusak badan gara-gara racun narkotika. Mari generasi Islam kita yang melakai Allah, generasi yang lagi diceritakan dalam surat Al-Kahfi, 7 roh pemuda yang taat kepada Allah dan dilit di raja yang sangat kejam, ternyata getamang dalam gua yang jalus. Pada prep tengok dari si kurentun, ternyata gebedah gak mublau hanali lagut pengjamun, dan didrop lewat mukat bahwasanya dia masuk ke dalam gua yang jalus dari si kurentun demi mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diikut oleh sabuh asih jumlah 8 dalam ayat, 7 roh pemuda yang cinta kepada Allah ditambah dengan 1 anjing berjumlah 8 masuk ke dalam gua. Waktu diusi asih, ternyata dengan izin Allah asih dijawab, dengan izin Allah dikun dia asih ilmu uranyo ada kata ada kacang tetap berikut awak roh ke, karena roh ke pemuda-pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan urang malam tamlake iman yang na di dalam dada kita jaga begagat, Islam yang kana di dalam dada kita jaga begagat. Apabila kaget nehoi li Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu yang penuh dengan keridaan. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hambaku yang saleh-saleh. Wadkhuli jannati, masuk ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, sekali-kali tidak sama penghuni neraka dengan penghuni syurga. Ashabul jannati humul faizun, penghuni syurga itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita beruntung. Sebelum kita angkat kaki, mari kita angkat tangan untuk memohon ridha dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا ورزقا حلالا طيبا أنت خير الرازقين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان معسرا فيسره وإن كان قليلا فكسره وإن كان حراما فطهره بحق ضحائك وبيك وجمالك اللهم أتينا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah perjumpaan kita pada subuh yang berbahagia ini. Berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita berjumpa mandi. Kalau ada umur-umur kita yang panjang, insya Allah akan berjumpa lagi di kesempatan lain. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.